Saya lah yang mintanya di atas. Nama? Saya mintanya di atas. Mintanya di atas coy. Karena di atas itu lebih enak dibanding di bawah. Kan kalau udah enak kan berarti nggak ke bawah. Oh gitu ya, kalau udah enak pindah ke bawah gitu ya. Gitu. Ya dikuat-kuat ini perempuan mah ya Bu ya, kuat aja ya. Buat aja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Bayan 72 TV. Ini kita lagi ada di warung ikan bakar, ayam bakar, bebek bakar Agus Deiman. Letaknya lu mau tahu cuy, adanya di Rumah Susun Cengkareng. Ini kita kenalan nih sama nama Mbak? Wiwin. Wiwin ya. Wiwin, Mbak Wiwin dari mana? Hah? Dari mana aslinya? Asli dari Lombok tuh. Dari Purworejo cuy. Jauh cuy. Loh, Jakarta Purworejo berapa jam tuh? Ini kita mau mainan nih. Mau mainan aja ya. Oke, kita mau mainan ya. Cuy, kita mainan aja dulu cuy ya. Mbak, pengen Mbak. Di kual-kual. Mbak, saya mau tanya sama Anda. Ya. Percaya nggak kalau seandainya tisu yang Mbak pegang itu saya jadiin coklat? Percaya. Dari mana alasannya Anda percaya? Ya, percaya kan karena pasti kamu bisa aja lah jadi coklat. Ya coklat. Cuy, gue main sulap aja cuy ini cuy. Coklat kalau diambil dari dalam kulkas itu mempunyai rasa apa? Dingin. Dingin ya. Sekarang Mbak bisa lihat ya, pegang aja yang kenceng, bisa rasakan coklat itu dingin banget sekarang. Dingin banget. Anda rasakan coklat itu dingin banget karena coklat tersebut diambil dari dalam kulkas. Anda rasakan dinginnya coklat tersebut. Semakin lama coklat tersebut tadinya kalau di dalam kulkas atau dalam freezer itu agak-agak beku ya. Karena berhubung Anda pegangin terus, Anda cekel terus, dan postur tubuh Anda pun semakin hangat. Dan di situ coklat kalau lama-lama kita pegang akan disebutnya akan lumer ya atau mencair ya. Semakin lama mencair coklat tersebut. Coklat kalau sudah melumer kena tangan bagaimana sih? Apa sih? Agak-agak apa? Agak-agak lengket. Sekarang coklat tersebut Anda bisa rasakan coklat tersebut lumer, dan semakin lama coklat tersebut lumernya akan menjadi lengket banget, 1000 kali lipat nempelnya, 1000 kali lipat lengketnya, dan Anda tidak bisa ngebuka tangan Anda karena coklat tersebut lengket banget coklat tersebut lengket banget, dan Anda tidak bisa membukanya karena tangan Anda telah nempel sama coklat, dan coklat tersebut sekarang bersatu dengan kulit Anda dan Anda tidak bisa membukanya. 1000 kali lipat nempel dan Anda tidak bisa membukanya. Semakin Anda bukakan, semakin Anda paksa untuk membuka, semakin nempel banget. Semakin Anda paksa untuk membukanya, makin nempel banget. Kenapa? Semakin Anda paksakan untuk membuka, nempel banget sekarang. 1000 lipat nempel dan Anda tidak bisa membukanya. Kenapa? Keras. Hah? Cuy, kekerasan cuy. Nggak bisa dibuka ya? Buka coba. Semakin Anda paksakan dibuka, semakin nempel banget dan semakin keras. Nempel ya? Hah? Matanya tutup aja. Nah, matanya tutup aja. Tutup yang agak keras sama matanya. Mata Anda pun nempel juga, nggak bisa kebuka. 1000 kali lipat nempel, mata Anda tidak bisa kebuka juga karena penuh dengan coklat bagaikan lem besi ataupun lem power blue, dan mata Anda tidak bisa dibukanya. Semakin keras banget mata Anda, semakin keras banget dan semakin nempel banget, Anda tidak bisa ngebuka mata Anda sendiri. Kenapa? Lengket ya. Lengket. Buat tangan Anda yang saya sentuh, ini ringan, terbuka.
buat Mbak, buat Anda yang saya tanya. Buat Anda yang saya tanya ya. Udah keluarga belum? Udah. Udah keluarga ya? Ada suaminya nggak? Nggak ada, maksudnya udah keluarga kita udah pisah. Udah pisah ya? Kalau perempuan udah pisah disebutnya apa namanya? Janda. Cuy, janda lagi aja cuy yang gua wawancara cuy hari ini cuy. Kembang nih sama. Janda cuy, janda kembang cuy. 2 tahun lagi jadi janda kambing. Saya mau nanya nih sama Mbak, ya. Mbak, udah berapa lama sih Mbak jadi janda? 7 tahun. Tuh, 7 tahun cuy. 7 tahun cuy. Udah jadi janda tuh 7 tahun. Sekarang dia usaha berdikari sendiri ya. Saya mau nanya sama Mbak nih. Kenapa sih Mbak bisa pisah sama sang suami itu kenapa sih? Ya namanya problem rumah tangga. Problem rumah tangga ya? Iya. Alasannya apa tuh? Problem itu banyak ya? Problem di bidang apa gitu? Di bidang perselingkuhan. Jadi Mbak diselingkuhin apa Mbak yang selingkuh sendiri? Jadi selingkuhin. Selingkuh, cuy, diselingkuhin cuy, kasihan cuy. Makanya lu tuh yang di luar sana ya, hati-hati dengan selingkuh. Memang selingkuh itu nikmat, tapi kalau ketahuan jadi kiamat. Iya Mbak ya? Bener nggak kayak gitu? Benar. Sekarang gini ya Mbak, kalau si Mbak 7 tahun ya, 7 tahun nggak berkeluarga alias menjadi jondang ya, atau disebut menjadi janda. Apa sih keenakannya jadi janda itu ataupun pahitnya jadi janda? Mbak pilih. Sekarang saya tanya, apa sih keenakan jadi janda itu? Enaknya di mana sih jadi janda itu? Enaknya nggak pusing. Nggak pusing dalam apa nih? Nggak pusing ngurusin laki. Nggak pusing ngurusin laki. Terus. Punya duit sendiri. Enak, mau happy juga enak. Jadi nggak ada yang ganggu gitu Nggak ada ya? yang ganggu, Tapi kan ada anak. Ada anak yang nggak ganggu. Kalau anak nggak ganggu dalam arti gini, mau pergi kemana-mana gitu Iya, bebas iya, gitu ya? bebas. Bebas ya? Bebas. Ada nggak sih keinginan untuk rumah tangga lagi? Ada keinginan lo. Cuy, ada cuy. Ntar gue kasih nama ininya, nama IG-nya di belakang cuy. Tenang aja cuy. Tunggu, sabar ya. Mbak, saya mau nanya nih. Ketika Anda cerai, laki Anda tadi apa? Selingkuh ya? Iya. Terus ada pikiran lagi nggak Mbak untuk menselingkuhin laki Anda lagi? Enggak. Biasanya ada dendam gitu nggak? Enggak ada. Nggak ada, kenapa? Nah, ya masalah mah kalau begitu nggak ada habis-habisnya. Oh gitu ya. Cuy, makanya nggak boleh mempunyai sifat dendam. Ya, kalau dendam itu adalah perbuatan setan. Bener nggak? Iya benar. Jadi gini ya, saya mau nanya sama Mbak. Ketika Mbak menjadi seorang janda, ada nggak sih pandangan negatif dari tetangga-tetangga lain gitu? Enggak sih. Oh dia janda loh, dia janda loh gitu. Iya pasti ada sih kayak gitu mah. Contohnya seperti apa sih? Hah? Seperti apa sih? Maksudnya, ya no, jangan no, kata gitu. No, janda cuy, Jangan janda. no, kata gitu. Oh, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini saya tanya kembali lagi. Enakan jadi janda apa memang enakan menjadi seorang istri? Menjadi seorang istri lah. Alasannya? Alasannya kalau seorang istri kan nggak diiniin tangga. Oh gitu ya. Iya. Jadi janda ini bukan cita-cita ya. Bukan. Jadi pernah Nggak nggak sih ada? mau cita-cita pengen jadi janda. Tuh coy, nggak ada orang cita-cita jadi janda coy. Lu dengerin tuh Nggak ada makanya. yang mau jadi janda. Apa menjadi kan karena janda jadi dari janda juga. Oh gitu ya. Jadi Jadi ini janda. dari garis nih nggak ada cita-cita. Gue Nggak nanti ada. kalau ini jadi janda nggak ada ya. Nggak ada. Ada juga cita-cita. Gue jadi tukang insinyur, gue jadi dokter ande, jadi Iya. guru. Nggak ada cuy namanya cita-cita orang jadi janda gitu ya. Nggak ada ya. Ada nggak sih penyesalan pas Anda cerai? Nggak ada sih. Penyesalan gitu cerai gitu. Nggak ada. Kemarin kenapa? Nggak ada ya, karena daripada kita lanjutin jalan di tempat rumah tangga ya mendingan cerai. Oh gitu ya. Nggak ada penyesalan ya. Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong sekarang mantan suaminya nih ya suka kasih apa sih biaya hidup nggak sih? Nggak ada. Nggak pernah ada. Tuh nggak pernah ada aja ngasih suaminya, mantan suaminya nih Usaha untuk sendiri ngasih aja. usaha sendiri ya. Ya artinya di situ berdikari sendiri, usaha sendiri, mandi sendiri, Iya, tidur semua sendiri gitu ya. Cuy, itu Semua masih tidur sendiri, sendiri semua cuy. sendiri. Tidur sendiri ya. Ntar nyarinya juga sendiri. Mbak, buat Anda nih ya, tipe seorang laki-laki kayak apa sih yang Mbak sukai ataupun buat jenjang ke depannya? Ya yang penting dia baik, sayang gitu aja ya, tanggung jawab lah sama keluarga. Tanggung Bisa jawab. jadi imam. Jadi imam,
bertanggung jawab, terutama sayang ya. Iya, Kalau sayang. kasih mah belakangan ya. Iya. Kenapa dibilang kasih belakangan? Karena kan kalau misalnya kasih duluan ntar nggak sayang percuma. Tuh, sayang terutama. Karena kan kalau seorang perempuan kan punya hatinya kan dua. Iya. Perempuan itu kan hatinya dua, benar nggak sih? Enggak, hati dua gimana? Iya, kalau perempuan itu kan hatinya dua, bener nggak sih? Kan hati Mbak satu, buat saya satu. Oh. Iya. Jadi dua cuy. Bisa Ya. aja ya, bisa aja ya. Bisa ya. Mbak, nih ketika Mbak nih jadi seorang janda nih, bukan jadi seorang janda, nggak ada cita-cita orang janda ya. Jadi gini, berdikari sendiri ya, usaha sendiri, tidur pun sendiri. Ada nggak sih renungan-renungan atau memori-memori yang kemarin-kemarin itu ketika Mbak tidur sendiri gitu, Nggak ada. menghayal gitu? Sama suami gitu, nggak ada. Oh, gue comeback-an lagi nih sama suami gue nih, atau gue mencari yang lebih lebih Ya. bagus dari suami gitu. Nyari yang lebih baik. Nyari yang lebih bagus ya. Ada nggak sekarang? Ada. Udah ada ya? Cuy, udah ada cuy. Udah ada. Tapi lu tenang aja cuy. Baru lu cuy, baru ada, beloman ya. Beloman beloman ya. Jadi gitu ya. Ya artinya wanita dimanapun nggak ada yang namanya mempunyai cita-cita jadi janda. Nggak ada, bener ya. Terus kedua, wanita pun dimanapun nggak ada yang namanya mau pisah sama sang suami ya. Apalagi suami itu adalah tubuh dari kita sendiri. Artinya bagian dari tubuh seorang wanita. Karena wanita kan disebutnya, bukan disebutnya, dibuat dari tulang rusuk laki-laki ya. Bener nggak? Untung lo coy, wanita dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Coba kalau dibandingkan ataupun diciptakan dari tulang rusuk laki-laki buat injek-injek ya. Tapi tulang rusuk Mbak udah nggak ada. Ya ada, orangnya udah itu. Enggak, salah sama saya tulang rusuknya. Bisa aja, bisa ya. Jadi gitu ya. Ya artinya berbahagia seorang wanita dibuat dari tulang rusuk seorang laki-laki, bukan tulang kaki laki-laki untuk diinjek. Karena dari itulah tulang rusuk wanita ya dibuat dari tulang rusuk laki-laki untuk dibelai dan dikasih sayang. Benar nggak? Mbak, ini saya mau tanya, ini lebih dewasa ya, nggak apa-apa ya, lebih dewasa ini lah di sini lah. Saya juga konten dewasa. Mbak, ketika Mbak nih 7 tahun nih, nggak, artinya udah nggak berhubungan lagi sama seorang laki-laki ya. Apa sih yang Mbak bisa rasakan gitu? Kalau laki-laki jangan pun 7 tahun ya, 7 jam aja udah uring-uringan gitu, apalagi 7 tahun gitu loh. Ini bagaimana tuh Mbak? Tanggapinnya gitu. Kenapa? Darting. Apa darting tuh? Darting gitu. Jadi gitu ya. Ya artinya hayalan itu ada ya, pasti ada ya hayalannya. Atau memori-memori itu comeback lagi atau kembali lagi. Mbak, ketika Mbak dulu nih nikmatnya masih ada suami istri ya, itu paling enak ngapain sih waktu keluarga gitu Mbak? Ya namanya suami istri, apa sih yang dicari kan kayak begitu. Itu kan yang buat jadi rumah tangganya bahagia kan yang satu itu ya kan. Yang satunya apa nih? Cuy, yang satunya gue bertanya dulu. Yang satunya apa nih? Yang dewasa mah udah tahu lah. Yang dewasa udah tahu ya. Berarti yang belum dewasa belum tahu nih cuy. Selama Mbak nih 7 tahun ya, 7 tahun ditinggalkan sama sang suami ataupun menjadi janda. Enaknya tuh di mana sih seorang janda itu? Enaknya bebas pikiran aja. Enggak, dalam arti gini loh, yang suka menghayal gitu ya, ataupun bagaimana gitu. Laki-laki yang tadi saya bilang, jangan pun sampai 7 tahun, 7 hari aja udah uring-uringin kepala gitu. Ini kalau perempuan tuh bisa kayak begitu. Soalnya kan ada pepatah bilang, wanita itu adalah nafsunya lebih besar daripada 10 kali lipat dibanding seorang laki-laki. Itu benar nggak sih menurut Anda? Dan di mana sih Anda itu selama 7 tahun itu?
bisa menahan nafsu itu gitu loh. Sedangkan 10 kali lipat dibanding seorang laki-laki gitu loh. Itu gimana ceritanya gimana? Apa ya? Yang ya menghayal gimana ya? Ya gimana ya? Enggak, artinya menghayal apa gitu ya? Artinya kan, maaf ya, kita nggak so munafik ya, nggak so munafik ya. Kalau laki-laki, maaf ya, kalau laki-laki berselingkuh dengan cowok, dengan cewek lain, apa sih yang dicari? Pasti kan gituan. Perempuan, dia nggak bisa bercumbu dengan orang lain karena mempunyai sifat yang agak malu sedikit, ya, agak malu sedikit. Ini yang saya tanya, nafsunya seorang wanita itu adalah 10 lipat besar dibanding seorang laki-laki. Itu adanya di mana sih kalau menurut Mbak itu? Sampai Mbak bertahan 7 tahun gitu loh. Artinya bertahan 7 tahun itu nggak wikik ya, nggak wikik ya. Itu sampai bertahan itu bagaimana sih Mbak? Gimana? Kalau laki-laki bilang gini, iman kuat, Imron loyo gitu. Ya. Ini kalau perempuan gimana nih? Ya dikuat-kuat ini perempuan mah ya Bu ya, kuat aja ya. Kuat aja gitu ya. Ya artinya kita nggak mau nafik, artinya perempuan itu kuat. Oke, kuat ya kan. Ini kira-kira kalau malam yang tadi saya tanya, menghayal yang bukan, artinya menghayal seorang wanita dengan seorang laki-laki. Hayalan apa sih Mbak ini yang dihayalin dengan seorang laki-laki yang baru kenal, ataupun yang ganteng, ataupun punya duit? Hayalan apa sih di situ? Ya hayalan paling kalau misalnya itu untuk menuju rumah tangga lagi gitu, maksudnya. Untuk menuju rumah tangga lagi gitu ya. Pengen lah namanya rumah tangga, pengen semuanya pasti pengen. Semua juga pasti pengen ya. Ya artinya di situ wanita nggak mau namanya single parent terus atau menjadi janda terus ya. Artinya di situ pengen ada perubahan untuk kembali lagi sebagai istri. Iya. Dengan tipe laki-laki yang Mbak sayangin sendiri, dengan laki-laki yang beda gitu. Ngomong-ngomong nih, udah berapa kali sih si Mbak ini nikah atau merit atau kawin gitu? 3 kali. Cuy, gue 3 kali merit cuy. 2 kali, 3 kali kemarin makan gagal ya. 3 kali baru kemarin nih cuy. Gagal. Aduh cuy, ini bagaimana ini? Bawa juga nih. Seorang wanita udah nikah 3 kali nikah atau 3 kali kawin ya. Ya artinya di situ gagal mulu. Gagal terus ya. Itu yang bikin gagal Mbak sendiri apa memang seorang laki-lakinya? Saya. Kenapa? Minta. Oh, Mbak yang minta sendiri. Kenapa tuh? Ya karena ya memang udah nggak ini ke hati, istilahnya apa, udah nggak nyaman. Ya buat apa kan? Kalau laki pertama meninggal. Laki pertama meninggal cuy. Laki kedua Itu pisah sama anak. bisa kenapa tuh? Itu yang selingkuh. Laki ketiga Sama selingkuh juga. laki selingkuh juga. Diselingkuhin sama laki. Selingkuh sama laki coy yang di luar sana ya. Jangan permainkan wanita. Wanita itu adalah tulang rusuknya kita pribadi atau tulang rusuknya laki-laki yang tadi gue bilangin. Kasih sayang dia, belayan dengan mesra. Mbak, saya mau nanya kembali, di antara seorang laki-laki atau suami Mbak nih, mantan ataupun yang almarhum, itu paling enjoy yang mana Mbak? Pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Sebenarnya paling yang enjoy yang ketiga, cumanya itu kata-katanya kasar. Lebih dahsyat, lebih ketiga, Kasar. lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat dalam apa nih? Hah? Ya enggak, maksudnya ya lebih dahsyat, maksudnya lebih dahsyat gitu. Ya kalau misalnya hubungan sih ya nggak munafik, cuma kata-katanya doang kasar. Lebih dahsyat. Dan pertanyaan kedua, lebih efektif dan kuatan yang mana sih antara 1, 2, 3 ini? Iya. Aduh. Lebih enak yang mana gitu loh? Yang 3 lah. Yang ketiga cuy lebih enak tuh cuy. Kalau yang 1, kedua masih ngeleeng kata dia. Nah, yang ketiga nih agak-agak gitu loh, lebih hot gitu loh cuy. Itu bisa bedain ya, sampai Mbak bisa bilang lebih enak, lebih hot, yang lebih nomor 3 ya.
itu bisa ada imbangannya ya. Artinya di situ ada perbedaannya ya. Perbedaan yang paling dasar itu adalah laki yang ketiga. Artinya memori Mbak itu ingatnya laki yang ketiga karena dia lebih apa tadi? Lebih dahsyat sih kalau lagi wik gitu. Jadi gitu ya. Itu bisa Mbak sampai kepikiran ke situ. Ya artinya kan kalau kita makan itu ya ada tempe orek, ada tahu, ada ikan bandeng. Taruhlah nomor 3 ini ikan bandeng, ya kan, karena lebih dahsyat. Dalam segi apa nih dahsyatnya? Ya dalam segi, nah itu quick-quicknya. Jadi lebih dahsyat itu yang nomor 3 ya. Dia lebih perkasa, lebih perkasa banget ya. Itu kalau seandainya si Mbak, itu berapa ritasi sih kalau seandainya main sama yang suami yang ketiga itu? Lebih banyak main satu, apa yang suami yang ke-1, kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga. Lebih banyak sama suaminya yang ketiga gitu ya. Boleh tanya nggak nih? Terus kalian main berapa kali sih Mbak? Ya tergantung suasana, tergantung tempat. Enggak, masalah kemarin kita podcast juga nih. Ini anak baru pacaran. Lu ngasih jatah? Iya, saya ngasih jatah bang sama pacar saya. Kok lu belum nikah kan lu ngasih jatah? Iya bang, karena saya cinta dan sayang sama dia. Terus dibilang apa? Saya kalau ngasih jatah sama pacar saya itu sekali ketemu bisa 3 atau 4 kali main, ataupun 1 atau 3 kali atau 4 kali ronde. Ini anak baru masih pacaran. Ini kalau yang udah suami istri kayak si Mbak nih kemarin ya, itu sampai ke situ nggak sih? Sampai sih. Sampai ke 1, 2, 3, 4. 4. Sampai. Ritasi. Iya Rit. Tuh 3 atau sampai 4 Rit. minum jamu lu kuatin tuh ya. Jamu sama lu jangan lupa ya. Mbak. Mbak tadi kan udah bincang-bincang gitu ya, dari suami 1 udah nggak ada, suami 2 diselingkuhin, suami 3 pun diselingkuhin. Terus kalau suami 4 ini nih rencananya bagaimana sih? Rencananya ya rencana mah selingkuh juga. Kenapa? Ya rencana mau pengennya sampai rumah tangga ya. Sampai rumah tangga. Udah ada kan? Udah ada ya, cuman belum ada waktu belum untuk waktunya. Ke pelaminan ya. Iya belum ada pelaminan ya. Ada. Joy. Jadi wanita itu tadi gue bilang nggak ada yang namanya cita-cita untuk jadi janda. Nggak ada. Kedua, seorang wanita itu perlu rangkulan dan belayan kasih sayang. Jangan sekali-sekali nginjak. Terus ketiganya, wanita itu lebih kuat menahan dibandingkan seorang laki-laki. Menahan itunya tuh loh. Gue nggak sebutin udah pada ngerti di luar. Dan yang keempatnya ini 10 kali lipat nafsunya dibanding seorang laki-laki. Memang benar, tapi tinggal tergantung keadaan dan situasinya ya. Karena situasinya di situ. Mbak, saya mau tanya nih terakhir. Di waktu Mbak lagi Mbak wik ya, itu paling enak apa di atas apa di bawah? Apa Mbak nawarin, apa Mbak yang nawarin, apa suami Mbak yang yang nawarin? Saya lah yang mintanya di atas. Kenapa? Dia mintanya di atas. Mintanya di atas coy. Karena di atas itu lebih enak dibanding di bawah. Tapi kalau udah enak kan berarti nggak ke bawah. Oh gitu ya, kalau udah enak udah ke bawah gitu ya. Gitu ya. Itu bener nggak sih kalau perempuan di atas itu lebih apa sih namanya? Kekuatannya itu lebih rendah dan lebih nikmat itu lebih di atas dibanding di bawah, betul nggak sih kayak gitu? Iya benar. Tapi kan kita tergantung orangnya ya. Kalau memang kita kan senangnya memang di atas kan. Oh senangnya di atas itu dia senangnya di atas. Kalau gue bang lu nggak ada tanya lagi dah, udah pada tahu dah. Jadi gitu ya, perempuan lebih suka main di atas dibanding di bawah, ya kan? Karena kalau perempuan di atas itu nggak tahu dah, gue nggak bisa cerita semuanya deh, cuy. Lu bisa pikirin aja, bayangan masing-masing, pikiran tapi jangan ngeres dulu. Ini buat keluarga lo, yang belum keluarga jangan skip maksudnya gitu, Mbak. Tadi saya bilang nggak nyesel ya, nggak nyesel dalam arti Mbak gonta ganti, bukan gonta ganti ya, kawin cerai gitu ya.
Emang itu udah kodratnya ya. Iya. Tapi kan kembali lagi kan tinggal Mbak sendiri pengen lagi dong gue nikah lagi. Maaf, apa Mbak nggak bosan gitu? Sebenarnya bosan pengennya mandiri sendiri, tapi lama-lama jenuh juga kalau hidup sendiri. Coy, jenuh coy. Jadi artinya janda juga jenuh jadi janda. Gitu. Ya artinya di situ. Siapa sih yang mau jadi janda? Nggak ada. Setelah udah jadi janda, dia juga nggak mau jadi janda. Soalnya janda itu tadi dibilang apa? Jenuh ya. Jenuh hidup sendiri. Nah, disinilah artinya seorang janda nggak mau jadi janda. Sekalinya jadi janda juga dia nggak mau jenuh. Artinya di situ dia juga pengen timbal balik lagi atau pengen menjenjang pernikahan di situ Mbak ya. Oke, cuman itu aja cuy malam ini yang gue bisa pertanyaan sama Mbak apa tadi namanya? Win. Mbak Wiwin ya. Nama IG-nya lupa dong. IG-nya. Nama IG-nya apa? Sama Winarti Win. Ulangin lagi. Winarti Win. Tuh gue udah kasih nama IG-nya. Oke, selamat ketemu lagi dengan Bayan 72 TV dengan konten-konten berikutnya, konten hipnotis, hipnoterapi serta hipnosisnya. Jumpa lagi dengan Bayan 72 TV. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis serta hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayan 72 TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.